Mas Rayhan, kelompokmu di mana? Tahu nih Pak, nggak ada kabar Pak. Kelompok 1, di sini ada Mbak Intan, Mbak Wulan, Mbak Firly, sama Mbak Kamal. Ini kelompok 1 sudah lengkap ya? Oke, yuk kita mulai kelompok 1 dulu, sambil mungkin Mas Rayhan bisa menyampaikan ke teman-temannya. Saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah menunggu ya. Maaf tadi Bapak sempat ada rapat. Kali ini kita coba intinya kita latihan mempresentasikan dulu sambil nanti Bapak coba ada materi ke pertemuan ke-10 mengenai proses bisnis kanvas. Jadi nanti lebih teratur ya nanti bagaimana cara membuat sampai dengan ada dalam bentuk proposalnya dan sebagainya. Monggo ini kelompok 1 apa yang mau dipresentasikan, Bapak nyimak dulu ya. Bisnisnya apa, konsepnya bagaimana, apa yang mau yang menarik, sambil saya tak cari catatan. Ayo monggo Mbak Firly, kalau mau Mbak Kamal, Mbak Intan, Mbak Wulan, silahkan. Ayo, ya, Bapak dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Agung Budi Prasetyo selaku dosen di mata kuliah manajemen bisnis dan teman-teman sekalian yang saya banggakan, kami dari kelompok 1 yang terdiri dari saya Kamalia Mardiah, lalu ada Firly Adinda Putri, Intan Ratnasari, dan Wulandari akan mempresentasikan mengenai ide bisnis kami yaitu Mespet. Mespet adalah toko hewan peliharaan yang ingin kami kembangkan sebagai bisnis kami, namun bukan hanya sekedar toko, kami juga ingin mengembangkan aplikasi khusus untuk Mespet Shop. Kenapa kami memilih Mespet sebagai ide bisnis kami? Dikarenakan seperti yang kalian tahu, selama masa pandemi ini banyak sekali orang yang merasa bosan dan jenuh selalu berada di dalam rumah. Sehingga ada sebagian orang yang memiliki beberapa hobi baru seperti bersepeda, memasak, berkebun, dan salah satunya adalah memelihara hewan untuk mengisi waktu kosong selama di rumah. Bahkan sebuah situs menjabarkan bahwa tren pencarian kata kunci untuk adopsi hewan peliharaan meningkat hingga 250%. Di Indonesia, peningkatan adopsi hewan meningkat 2 kali lipat dari tahun sebelumnya. Namun, di beberapa negara luar pun adopsi hewan mengalami peningkatan permintaan seperti di New York, meningkat hingga 10 kali lipat, bahkan di Los Angeles meningkat hingga 70%. Selain itu, peningkatan adopsi hewan juga terjadi di negara Jerman, Jepang, dan yang lain-lain. Oleh karena itu, kami sangat tertarik dan tertantang untuk membangun bisnis ini. Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai keuntungan apa saja yang akan kalian dan hewan kesayangan kalian dapatkan dari Mespet Shop, dan cara penggunaan aplikasi Mespet dijabarkan oleh para pemateri. Untuk pemateri pertama yang akan menjelaskan yaitu Intan. Untuk Intan dipersilahkan. Saya menjelaskan
Yang pertama, saya akan menjelaskan konsep MedSped yang berisi penjelasan konsep dari MedSped. Konsep MedSped. MedSped Shop adalah pet shop berbasis smart teknologi yang menyediakan kebutuhan dan peralatan hewan peliharaan khususnya anjing, kucing, kelinci, dan hamster. Mulai dari aksesoris, mainan, peralatan, dan kebutuhan grooming, serta berbagai macam kebutuhan hewan peliharaan. MedSped Shop akan melakukan bisnis dengan model one-stop service dan all-in-one, artinya semua jenis pelayanan terhadap kebutuhan hewan akan dilayani dan semua kebutuhan dan perlengkapan ada di dalam satu aplikasi guna menambah pemasukan, memperluas sasaran, dan menarik konsumen sebanyak-banyaknya. Kita balik lagi ke agenda, yaitu yang kedua ada penetrasi. Di dalam penetrasi itu ada penetrasi MedSped Shop, segmenting, targeting, positioning. Sebentar. Di dalam penetrasi, MedSped Shop juga sudah berbasis online sehingga dapat diakses dengan mudah oleh para pelanggan hanya dengan melalui aplikasi MedSped Shop. Hanya dalam satu aplikasi, pelanggan akan dapat menikmati pelayanan dengan fitur-fitur yang tersedia pada aplikasi tersebut. Mulai dari konsultasi, tips, dan trik, serta webinar parenting hewan peliharaan secara gratis pada aplikasi MedSped Shop. MedSped Shop mengusung 3 slogan, yaitu mudah, aman, dan terpercaya. MedSped Shop menyediakan produk yang berkualitas dan bermutu tinggi, serta pelayanan yang terbaik untuk pelanggan. MedSped akan berfokus pada 4 peliharaan, yaitu anjing, kucing, kelinci, dan hamster. Penetrasi MedSped Shop ini adalah tingginya minat masyarakat untuk memelihara hewan dan banyaknya pelanggan pengguna pet shop. Namun, pet shop ini belum banyak dan masih sedikit yang menjalankan usaha di bidang pet shop tersebut. Sehingga dapat dipastikan jika usaha ini dijalankan dengan sebaik mungkin, maka usaha pun menjanjikan kesuksesan di masa yang akan datang. Selanjutnya, di slide selanjutnya ada segmentasi. Pada slide ini, saya akan menjelaskan mengenai segmentasi MedSped Shop. Seperti yang terlihat di sini ada 6 chart. Saya membagi masing-masing kriteria menjadi beberapa segmen sebagai berikut. Segmen yang pertama ada generasi yang terdiri dari X, yaitu pada generasi X itu tahun 1965 sampai 1980. Selanjutnya ada milenial pada tahun 1980 sampai 1995 dan generasi Z 1997 sampai sekarang 2021. Lalu segmen yang kedua ada kelas ekonomi. Pada kelas ekonomi, kebanyakan konsumen yang dapat berbelanja di MedSped Shop kami yaitu kelas menengah dan menengah ke atas. Untuk segmen yang ketiga ada domisili. Untuk domisili kebanyakan konsumen yang dapat menjangkau secara langsung untuk datang ke toko kami adalah yang berada di kota ataupun di ibu kota seperti Jabodetabek. Yang keempat ada segmen teknologi. Dalam teknologi dapat menggunakan smartphone. Penggunaan smartphone digunakan untuk chat media sosial, pengguna smartphone untuk transaksi online dan tech enthusiast atau smartphone kegiatan dalam aplikasi. Untuk yang kelima ada segmen preferensi konsumen. Untuk preferensi konsumen pada MedSped Shop kita terpaku oleh konsumen tersebut, maka apakah MedSped Shop kita concern atau cukup concern. Yang terakhir ada pengguna pet shop. Dalam penggunaan MedSped Shop biasanya konsumen melakukan pembelanjaan dan penggunaan jasa sesekali, seminggu, bahkan sebulan sekali. Slide selanjutnya itu ada
Dalam targeting seperti yang terlihat dalam slide, kita sudah menentukan target sesuai dengan jumlah presentasi dalam setiap segmennya. Seperti ini targeting. Yang pertama itu dari segmentasi generasi, kami menargetkan 2 target, yaitu generasi X dengan persentase sebanyak 45% dan generasi milenial dengan persentase sebanyak 35%. Selanjutnya, kelas ekonomi. Dari segmentasi generasi kelas ekonomi, kami menargetkan 1 target, yaitu kelas ekonomi menengah ke atas dengan persentase sebanyak 60%. Selanjutnya domisili. Dari segmentasi domisili ini, kami menargetkan 1 domisili, yaitu domisili kota dengan persentase sebanyak 75%. Selanjutnya teknologi. Dari segmentasi teknologi ini, kami menargetkan 2 target, yaitu antusias dengan persentase sebanyak 30%, kemudian transaksi online dengan persentase sebanyak 30%. Selanjutnya preferensi konsumen. Di segmen ini kami menargetkan 1 target, yaitu preferensi konsumen concern dengan persentase sebanyak 60%. Yang terakhir ini penggunaan pet shop. Penggunaan pet shop kami menargetkan 1 target, yaitu sebulan dengan persentase sebanyak 50%. Slide selanjutnya ada positioning. Positioning berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh Mass Pet Shop, Mass Pet Shop mendapatkan bahwa kondisi market cukup kompetitif karena industri pet shop ini sudah banyak kompetitornya. Terdapat beberapa brand pet shop lainnya seperti Salo Pet Shop, Pet Station Best The City, Larasatwa Pet Shop, Orange Pet Shop, Taco Pet Shop, dan lain-lain. Dari banyaknya karakteristik yang kita miliki, pada bagian segmentasi, kita bisa memilih 2 karakteristik yang paling membedakan antara Mass Pet Shop dan kompetitornya. Berdasarkan hasil analisis, Mass Pet Shop mendapatkan ada 2 aspek yang paling membedakan Mass Pet Shop dengan pet shop lainnya, yaitu preferensi konsumen dan penggunaan teknologi. Mass Pet Shop dengan preferensi konsumen karena Mass Pet Shop ini adalah satu-satunya pet shop yang memiliki nilai jual produk dan jasa yang disukai oleh konsumen khususnya di daerah BSD dan sekitarnya. Selain itu, Mass Pet Shop adalah sebuah usaha yang sangat fokus pada teknologi. Hal ini bisa dilihat bahwa salah satu pet shop yang memiliki aplikasi pet shop sendiri. Tidak hanya itu, Mass Pet Shop ini juga menjual produk dan jasa di aplikasi online. Hal ini menunjukkan bahwa Mass Pet Shop mendorong pet shop di dunia digital. Mass Pet Shop menempatkan diri sebagai usaha yang memenuhi akan kebutuhan masyarakat yang memiliki hewan peliharaan secara lengkap dan berkualitas untuk daerah perumahan BSD dan sekitarnya, dengan mementingkan kualitas pelayanan dan produk yang dijual. Selanjutnya kita pergi lagi ke agenda. Di yang ketiga ini profil usaha. Di profil usaha itu di sini ada gambaran umum usaha, lokasi usaha, visi, misi, tujuan, perizinan pendirian usaha, dan produk dan jasa. Di profil usaha itu gambaran umum usaha. Kepemilikan usaha ini merupakan partnership yang bermula dari komunitas pencinta hewan. Mass Pet Shop ini merupakan bidang usaha jasa dan produk hewan peliharaan. Mass Pet Shop ini mempunyai rencana akan didirikan pada awal tahun 2021 oleh 6 anggota mahasiswa pencinta hewan yang masing-masing memiliki kecintaan terhadap jenis hewan peliharaan. Akhirnya, hobi yang menjadi bisnis dan menghasilkan uang untuk anak muda, waktu operasional melakukan pelayanan usaha ini dibuka hari Senin sampai Sabtu. Selanjutnya, konsep dan penetrasi usaha.
Mass Pet Shop adalah pet shop berbasis smart teknologi yang menyediakan kebutuhan dan peralatan hewan peliharaan khususnya anjing, kucing, kelinci, dan hamster. Mulai dari aksesoris, mainan, peralatan, dan kebutuhan grooming, serta berbagai macam kebutuhan hewan peliharaan. Mass Pet Shop juga sudah ada di online store seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, GoMart, dan GrabMart. Visi usaha di Mass Pet yaitu take care, protect, and love them. Yang kedua, menjadi pet shop yang mensejahterakan hewan dan dapat memenuhi kebutuhan serta menjadi pilihan utama para pemilik hewan pemeliharaan khususnya untuk daerah BSD maupun Jabodetabek. Dan yang ketiga, menjadi pet shop terbesar dan terlengkap di daerah BSD dan Jabodetabek. Selanjutnya ada misi usaha. Yang pertama itu menyediakan kebutuhan khusus bagi hewan peliharaan. Yang kedua, memberikan pelayanan yang terbaik bagi konsumen dan hewan peliharaan. Yang ketiga, mengedukasi perawatan hewan yang baik dan benar. Yang keempat, membuka pelatihan pemeliharaan hewan kesayangan kepada masyarakat secara luas. Dan yang terakhir, meningkatkan kesadaran masyarakat untuk lebih peduli terhadap hewan peliharaannya. Selanjutnya, ada tujuan usaha yang akan dibacakan dan dijelaskan oleh Kak Wulandari. Silakan Kak Wulandari. Terima kasih Intan, saya akan melanjutkan presentasinya. Tujuan usaha. Berupaya menjadi pet shop yang dapat mensejahterakan hewan dengan teknologi pet shop yang canggih dan modern. Yang kedua, berupaya menjadi pet shop yang dapat dipercaya dan dicintai oleh konsumen. Yang ketiga, berupaya menjadi pet shop yang dapat memberikan pelayanan terbaik. Yang keempat, mengembangkan dan menyalurkan hobi kami yang menyayangi hewan peliharaan. Yang kelima, meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menyayangi, merawat, melindungi, dan lebih peduli terhadap hewan. Berikut merupakan lokasi usahanya. Lokasi Mass Pet Shop yang kami dirikan akan ditempatkan di lokasi yang strategis dan mudah untuk diakses yang ideal dan nyaman untuk pelanggan dan pengunjung pet shop, yaitu berada di Jalan Komplek Komersial BSD City, Tangerang, dekat dengan pusat kota dan Jabodetabek. Lokasi ini dipilih karena daerah yang membuka pet shop masih sangat sedikit. Masyarakat Kota Tangerang dan Tangerang Selatan pun sudah sangat mendukung dalam sisi ekonomi dengan kependudukannya yang besar. Perizinan pendiri usaha. Surat atau dokumen sangat diperlukan untuk mendapat izin dan memenuhi berbagai ketentuan peraturan hukum agar tidak ada kendala di kemudian hari. Beberapa di antaranya, yang pertama ada NPWN pribadi atau NPWP perusahaan. Yang kedua ada akta perusahaan, pendiri atau cabang atau perubahan, dan pengesahan sebagai badan hukum atau badan usaha. Yang ketiga surat domisil usaha. Yang keempat surat TDP atau tanda daftar perusahaan. Yang kelima surat izin usaha, perdagangan dan perusahaan atau SIUP. Yang keenam ada surat izin gangguan lingkungan atau HO. Kemudian yang ketujuh ada surat izin lingkungan atau SPPL. Selanjutnya produk dan jasa. Mass Pet Shop ini menyediakan pelayanan dan jasa seperti pet salon, pet hotel, dan pet delivery, khususnya untuk anjing, kucing, kelinci, dan hamster. Mass Pet Shop juga menjual hewan peliharaan, pakan, obat-obatan, vitamin, aksesoris, dan mainan hewan peliharaan. Mass Pet Shop ini tersedia secara lengkap dalam satu tempat untuk memenuhi kebutuhan hewan peliharaan. Kemudian yang keempat ada struktur organisasi, yaitu struktur organisasi Mass Pet Shop.
yaitu ada pemilik usaha yang bertanggung jawab untuk pengelolaan usaha, ada kepala bagian yaitu untuk administrasi pemasaran, pemeliharaan hewan, kepegawaian, dan operasional, ada logistik untuk distributor dan pemasok, dan ada dokter untuk perawatan hewan. Kemudian ada analisis SWOT, ada kekuatan pet shop yang menyediakan kebutuhan dan perlengkapan secara lengkap dan kualitas baik. Kemudian pet shop yang menggunakan peralatan dengan teknologi yang canggih dan modern. Pet shop berbasis online ini hanya dalam satu aplikasi saja, para konsumen sudah dapat memenuhi seluruh kebutuhan dan perlengkapan serta segala aktivitas untuk hewan peliharaannya. Kemudian ada kelemahannya, weakness, harga pelayanan dan jasa yang ditawarkan relatif tinggi. Kemudian usaha ini membutuhkan modal yang besar. Kurangnya pemahaman masyarakat dalam bidang pet shop. Kemudian ada peluangnya atau opportunities. Pertumbuhan pasar yang semakin meningkat. Kemudian banyaknya pencinta hewan peliharaan. Kemudian ada ancaman, yaitu banyaknya pesaing yang dihadapi di bidang yang sama. Kemudian usaha mendirikan pet shop dikenakan pajak yang cukup tinggi. Kemudian banyaknya yang menjual produk kebutuhan dan perlengkapan hewan peliharaan di supermarket atau online shop. Kemudian ada analisis SWOT. Ada model pemasaran. Mass Pet Shop mempunyai 3 model pemasaran. Ada aspek keuangan, modal awal dan laba bersih. Ada hitungan harga dasar dan penjualan, yaitu ada modal usaha yang modal awalnya merupakan 100 juta rupiah, biaya sewa tempatnya 2 juta per bulan, kemudian biaya peralatan usaha dan dekorasi toko 20 juta, biaya peralatan administrasi 20 juta, sisa modalnya 36 juta. Untuk biaya lain-lainnya ada biaya listrik, PDAM, biaya internet, dan biaya transportasi. Kemudian ada keuntungan laba bersih, yaitu hasil penjualan pakan seluruh hewan, penjualan obat seluruh hewan, hasil penjualan aksesoris, hasil penjualan peralatan, hasil penjualan perlengkapan, hasil grooming dan salon, hasil pet hotel, hasil pet klinik, hasil penjualan hewan, hasil penggunaan jasa aplikasi, dan kemudian total pendapatannya. Kemudian perhitungan laba bersih, yaitu keuntungan per bulan sama dengan pendapatan dikurangi harga pokok. Penjualan dikurang biaya operasional, kemudian dikurang lagi biaya lain-lain atau pendapatan dikali 100. Kemudian hasilnya menjadi keuntungan laba bersih sekitar 32,56%. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kamalia. Untuk yang selanjutnya itu model pemasaran, Mass Pet Shop mempunyai 3 model pemasaran. Di sini kami menggunakan 3 model pemasaran. Untuk yang pertama yaitu media sosial marketing. Mass Pet Shop memanfaatkan media sosial untuk memperkenalkan produk dan jasa yang akan ditawarkan. Media sosial yang akan digunakan Mass Pet Shop yaitu ada Instagram, WhatsApp, Facebook, dan Twitter. Media sosial tersebut akan berisikan foto-foto hewan, baik berupa foto-foto aksesoris, makanan, obat-obatan, vitamin, dan segala kebutuhan, juga perlengkapan hewan atau makanan hewan. Untuk yang kedua yaitu pemasaran transaksional. Strategi pemasaran transaksional yaitu dengan cara memberikan pelanggan Mass Pet Shop seperti kupon pet shop, promosi,
koin pada aplikasi yang nantinya akan ditukarkan. Dan acara-acara pet shop sehingga pelanggan tertarik untuk datang dan membeli produk atau membeli jasa di Match Pet Shop. Untuk mode pemasaran yang ketiga yaitu earned media. Strategi pemasaran produk dengan cara mereview Match Pet Shop, testimoni di media sosial sehingga dapat membangun hubungan dan kepercayaan di masyarakat dengan membangun brand dan membentuk image yang baik melalui media sosial. Untuk yang selanjutnya itu ada aplikasi Matchpad yang berisi langkah dan aktivitas dalam aplikasi Matchpad dan limited produk. Matchpad aplikasi untuk selanjutnya itu kita akan menjelaskan mengenai tata cara penggunaan aplikasi Matchpad Shop dan fitur-fitur apa saja yang terdapat dalam aplikasi. Anda dapat mendownload aplikasi Matchpad Shop di platform online seperti Play Store dan App Store. Untuk yang pertama, setelah masuk pada aplikasi Matchpad Shop, jika kalian pengguna baru dan tidak memiliki akun, maka kalian harus sign in terlebih dahulu untuk membuat akun. Untuk selanjutnya, kalian dapat membuat akun dengan memasukkan nama, alamat email, username yang digunakan dalam aplikasi, nomor telepon, jenis kelamin, tanggal lahir, dan memasukkan password, lalu ulangi password yang sudah dibuat untuk konfirmasi data. Data yang diisi harus valid agar memudahkan antara pet shop dengan pengguna karena ada beberapa fitur yang memerlukan data valid pengguna untuk memudahkan penggunaan jasa melalui aplikasi Matchpad. Setelah selesai membuat akun, kalian akan langsung diarahkan ke menu home, di mana menu home tersebut terdapat 4 jenis hewan dan kalian dapat memilih sesuai dengan hewan peliharaan kalian. Setelah kita memilih jenis hewan yang kita inginkan, maka secara otomatis segala jenis kebutuhan dan perlengkapan hewan telah tersedia sehingga tidak tercampur dengan segala kebutuhan hewan yang lainnya. Sebagai contoh untuk kami jelaskan yaitu kami memilih jenis hewan peliharaan yaitu kucing. Setelah itu, maka kalian akan disuguhkan dengan berbagai fitur yang tersedia dalam aplikasi. Fitur-fiturnya adalah berbagi makanan, pemesanan untuk grooming, obat-obatan, dan medical record. Perlengkapan seperti aksesoris, kandang, peralatan, dan lain-lain. Lalu pemesanan hotel. Lalu makanan kucing. Sebagai contoh, berikut adalah tampilan yang terlihat jika kalian memilih fitur makanan kucing pada icon Bow Pet. Kami di sini menawarkan berbagai jenis makanan, snack, dan minuman dari berbagai merek dan usia hewan peliharaan kalian yang tentunya bisa kalian pilih dengan harga yang relatif. Untuk icon selanjutnya yaitu ada keranjang. Di sini berisi mengenai produk apa saja yang sudah kalian pilih untuk dibeli. Sebagai contoh, kalian memilih untuk membeli KitKat Kitten Mouse tuna dengan berat 400 gram, seharga 16.000, lalu kalian check out. Maka selanjutnya akan muncul tampilan berikut. Dalam menu check out terdapat alamat pengiriman, yaitu alamat penerima barang, seperti nama penerima dan nomor telepon, lalu ada deskripsi barang yang dipilih, opsi jasa pengiriman, total produk dan biaya pengiriman, lalu ada jumlah koin yang bisa kalian tukarkan. Dan metode pembayaran setelah seluruh pesanan siap, maka langsung buat pesanan dan Matchpad Shop akan langsung menyiapkan pesanan kalian. Untuk selanjutnya yaitu ada Pet Hotel. Jika kalian membuka fitur Pet Hotel, maka tampilan yang akan muncul pertama adalah lacak alamat kalian. Jadi kalian jangan lupa untuk menyalakan GPS-nya pada smartphone kalian, dan setelah alamat terlacak, maka aplikasi akan langsung memberikan beberapa opsi Pet Hotel yang bisa kalian pilih sesuai keinginan kalian. Setelah selesai menentukan pilihan, kami akan memaparkan deskripsi dari hotel dan fasilitas yang ditawarkan, beserta harga dan rating yang diberikan oleh para konsumen. Setelah kalian yakin dengan pilihan kalian, maka langsung tekan booking dan akan muncul deskripsi mulai dari alamat, harga, tipe hotel, berapa lama penitipan hotel dilakukan, total harga, opsi pengiriman, delivery atau pick up, setelah ongkos pengiriman untuk pemilik hewan. Jika sudah selesai, maka permintaan pun akan disiapkan oleh petugas Pet Hotel. Untuk pemesanan Pet Hotel, kita mempunyai beberapa syarat untuk para konsumennya sebelum menitipkan hewan peliharaan Anda ke Pet Hotel kami.
Untuk selanjutnya itu ada penjualan hewan peliharaan. Di fitur ini, kalian dapat digunakan untuk membeli atau mengadopsi hewan peliharaan dengan gambar-gambar hewan peliharaan yang tersedia melalui aplikasi Mezpet. Di sini hanya berupa gambar hewan peliharaan apa saja yang dijual tanpa diberikan deskripsi mengenai hewan tersebut. Kalian cukup memberikan tanda suka pada hewan peliharaan yang kalian inginkan untuk dibeli atau diadopsi. Kenapa tidak diberikan deskripsi mengenai hewan yang dijual tersebut? Karena Mezpet mempunyai sistem jika ingin membeli dan mengadopsi, cukup memberikan tanda suka pada gambar hewan tersebut. Selebihnya, jika konsumen ingin melakukan proses lebih lanjut, diharapkan untuk datang langsung ke pet shop untuk dijelaskan secara lebih detail dan jelas, serta bisa konsultasi mengenai hewan yang akan dibeli untuk dipelihara dengan dokter dan pet trainer. Untuk selanjutnya itu ada medical record. Di era digital saat ini, Pet Shop memanfaatkan sistem elektronik medical record pada aplikasinya untuk memudahkan pelayanan dalam hal pencatatan medis hewan peliharaan. Sistem elektronik medical record atau catatan medis elektronik merupakan kumpulan sistematis informasi mengenai kesehatan berbasis elektronik yang terhubung dan terintegrasi dengan sistem informasi yang digunakan sebagai dasar dalam merencanakan pengobatan, perawatan, dan tindakan medis yang harus diberikan kepada hewan peliharaan. Alat komunikasi antar dokter, hewan, dan pemilik. Pemilik dapat melakukan konsultasi secara langsung dengan dokter by chat yang akan ditanggapi dengan cepat dan tepat. Fitur medical record ini dapat diakses melalui aplikasi Mezpet. Untuk gambar selanjutnya akan dijelaskan oleh Firly. Di sini saya akan menjelaskan slide tentang dari konsultasi. Pada Mas Felsyah, pada gambar ini menjelaskan secara lebih detail jika kita sedang berkonsultasi dengan dokter hewan mengenai kesehatan dan perkembangan hewan peliharaan kita. Di sini contohnya yaitu ketika sedang melakukan konsultasi melalui chat by smartphone atau aplikasi Mezpet yang akan langsung ditanggapi oleh dokter hewan kami secara responsif, cepat, dan tanggap. Kalian bisa melakukannya dengan cara memposting keadaan hewan kalian pada aplikasi Mezpet yang nantinya akan direspons serta diberikan solusi dan arahan oleh dokter secara langsung. Nah, ini di gambar selanjutnya adalah tampilan akun kita di aplikasi Mezpet. Di sini kalian bisa memantau daftar produk yang dibeli, melihat katalog produk, melakukan pengecekan paket yang sedang dikemas maupun dikirim, yaitu dan memberikan ulasan mengenai produk dan jasa yang diberikan oleh Mezpet Shop. Gambar selanjutnya yaitu di sini ada pengaturan di mana pengguna aplikasi bisa mengatur pada pengaturan akun Mezpetnya dengan baik dan efektif, mulai dari profil, alamat, rekening bank, dan pengaturan lainnya sesuai dengan keinginan dan kenyamanan pengguna dalam menggunakan aplikasi Mezpet Shop ini yang pastinya dengan data yang valid. Kita masuk ke dalam limited product. Di sini kita mempunyai beberapa limited produk yang ada di Mezpet Shop. Yang pertama ada Pet Nichols. Pet Nichols ini adalah mempunyai beberapa fitur GPS, yaitu kalung untuk hewan peliharaan kalian yang memiliki fitur GPS sehingga kalian selalu tahu di mana keberadaan hewan kesayangan kalian. Untuk keberadaan hewan kalian bisa dilacak di aplikasi Mezpet Shop, karena kalung ini sebelumnya sudah dikoneksikan dengan aplikasi Mezpet. Anda hanya perlu memasukkan kode yang diberikan untuk dapat mengaksesnya. Dan ini berupa jika sedang melacak keberadaan hewan peliharaan kita. Slide selanjutnya. Yang kedua, di sini ada King Nichols. Di sini mempunyai dua fitur. Yang pertama ada GPS dan Healthy and Mood Notification. GPS di sini berfungsi untuk melacak keberadaan hewan peliharaan kalian. Pada fitur Healthy and Mood Notification berfungsi untuk mengetahui kondisi kesehatan dan perasaan hewan kalian yang bisa dipantau melalui lewat laporan suhu badan hewan. Kalung akan memberikan notifikasi berupa sinyal warna pada kalung.
Produk yang ketiga ada Smart Nichols. Untuk produk yang ketiga ini, dalam kalung ini memberikan 3 fitur, yaitu ada GPS Healthy and Mood Notification dan Hidden Camera. GPS ini sama berfungsi untuk melacak keberadaan hewan peliharaan kalian. Pada fitur Healthy and Mood Notification berfungsi untuk mengetahui kondisi kesehatan dan perasaan hewan kalian yang bisa dipantau melalui lewat laporan suhu badan hewan. Kalung pun akan memberikan notifikasi berupa sinyal warna pada kalung. Fitur yang terakhir ini ada Hidden Camera yang berfungsi untuk menjaga dan melindungi hewan peliharaan kita dari orang-orang asing dan yang ingin berbuat jahat pada hewan peliharaan kita melalui kamera tersembunyi yang ada pada kalung ini. Yang selanjutnya kita mempunyai produk yaitu Automatic Feed Feeder. Automatic feed feeder ini adalah alat canggih tempat makan atau minum hewan peliharaan yang dirancang secara otomatis sehingga dapat mempermudah pemilik hewan peliharaan dalam hal pemberian makanan, di mana kalian dapat menentukan waktu makanan tersebut akan keluar. Automatic feed feeder merupakan alat canggih dengan teknologi tempat makan atau minuman hewan peliharaan yang dapat bantu pemilik hewan peliharaan dalam merawatnya. Sehingga saat ditinggal berpergian dalam jangka waktu yang lama, alat ini terdiri dari perangkat keras berupa tempat makan atau minum hewan yang diprogram khusus untuk difungsikan dan dikontrol secara otomatis melalui software pada aplikasi smartphone. Pemberian makanan pada hewan peliharaan secara otomatis sesuai jadwal yang telah ditentukan pemilik melalui aplikasi smartphone yang dapat diunduh di Google Play atau App Store. Contohnya seperti gambar yang di samping ini. Nah, di sini ada yang terakhir ada Smart Pet Toilet. Smart Pet Toilet adalah toilet hewan yang dirancang dengan teknologi tinggi dengan sensor gravitasi di bagian bawah perangkat yang dapat secara akurat mendeteksi keberadaan kotoran kucing atau hewan lainnya. Sistem penyaringan dapat memisahkan kotoran dan gumpalan dengan sampah bersih dan menyimpan kotoran ke dalam laci kotoran yang ada pada perangkat di bawah ini. Dengan teknologi sensor gravitasi otomatis, Smart Pet Toilet ini pembersih otomatis dapat membersihkan kotoran dan menjaga ruangan Anda bebas bau. Smart Pet Toilet ini bertujuan untuk para pemilik hewan peliharaan kucing yang tidak perlu lagi mengambil kotoran kucing. Cara penggunaan Smart Pet Toilet ini akan saya jelaskan beberapa langkahnya. Yang pertama, Anda harus memasukkan pasir ke dalam kotak pasir terlebih dahulu sebelum memulai mesin. Yang kedua, hanya kucing yang berumur 3 bulan yang dapat menggunakan Smart Pet Toilet. Yang ketiga, setelah Anda membersihkan tempat sampah, Anda perlu mengatur ulang mesin untuk memulai kembali. Yang keempat, jangan meletakkan apapun di atas kotak pasir untuk menghindari salah arah dari sensor gravitasi. Di slide ini kami akan menunjukkan pengaturan tambahan untuk yang memiliki limited product di Max Pet Shop. Yang pertama, kalian langsung buka aplikasi Max Pet Shop, lalu ke pengaturan, setelah itu klik limited product, yang dimana nanti kalian bisa memilih di antara limited product yang tersedia, lalu setelah itu akan diberikan kode yang akan nanti bisa terhubung langsung ke dalam produk yang telah dibeli atau dipesan di Max Pet Shop. Max Pet memiliki beberapa slogan, yaitu yang pertama ada mudah, aman, Dan terpercaya. Yeay. Presentasi dari kami. Untuk selanjutnya ada sesi tanya jawab. Yang ingin bertanya atau ingin memberi saran, persilahkan. Sudah ya? Mantap ini. Holika itu apa ya? Oke. Dari give thanks gitu, Pak. Oh iya. Makasih gitu ya. Ya, arigato.
Oke, sebelum saya bertanya, mungkin kelompok 2 ada yang mau bertanya nggak? Ini nggak hanya kelompok 1 kan, udah lengkap kan ini. Ada 8 orangan. Oh, 8 orang, 2-nya saya. Mana nih Mas Ryan? Temenmu Ya, mana Pak. ini? Oke, saya coba menanggapi sedikit. Terima kasih kelompok 1 terkait dengan presentasinya di luar ekspektasi saya ya. Ternyata juga teman-teman mampu membuat sebuah apa ya namanya konsep atau bisnis yang tidak hanya masalah bagaimana apa namanya dari sisi aspek penjualannya, tapi juga ada sisi teknologinya. Pertanyaan saya simpel. Ini tadi saya dengar pertama adalah rencana isu usahanya adalah terkait dengan model grooming atau mungkin salon, penitipan, kebutuhan, dan sebagainya. Kan tentunya ini tidak lepas dari bagaimana teman-teman kelompok 1 istilahnya kompak dalam satu apa namanya bukan hanya satu niatan ya, tapi kompak dalam teamwork-nya. Tanya saya, ada nggak yang melihara hewan di rumahnya? Ada, Pak. Apa hewannya? Kucing. Kucing, oke. Yang lain? Kalau saya, Pak. kalau Selain kucing. saya sendiri sebenarnya tidak memelihara hewan peliharaan Pak, cuman saya suka dan bapak saya juga memelihara hewan juga di rumah, tapi bukan di bagian pet shop-nya, tapi suka aja kalau di pet shop. Oke. Bapak melihara apa? Macem-macem sih Pak, kalau bapak ada kura-kura, terus waktu itu pernah musang, aneh-aneh sih Pak. Ada kelinci juga pernah. Iya, iya. Maksud saya begini, kenapa Bapak nanya terkait dengan apakah teman-teman juga memelihara hewan itu ya? Artinya ketika teman-teman membuat sebuah konsep atau bisnis, paling enggak teman-teman itu ada di posisi passion itu. Jadi ketika teman-teman tadi kan saya melihat bahwa ada penitipan salon, kemudian vitamin, kemudian beberapa makanan. Kalau teman-teman tidak passion di situ, bagaimana teman-teman bisa memberikan service ya atau approach kepada pelanggan bahwa misalnya ibu jenis hewannya apa? Misalnya kucing. Di dalam proposal tadi saya lihat ada beberapa jenis kucing. Nah, dari beberapa jenis kucing itu tentunya terlepas dari masalah ada dokter hewannya ya. Tapi kalau force major dokter hewannya nggak masuk atau apa kan paling tidak dengan adanya teman-teman passion di situ bisa memberikan apa ya edukasi ya bahwa oh yang paling cocok itu adalah vitamin jenis ini untuk kucing jenis ini kan gitu. Nah itu yang bagian pertama yang mungkin Bapak komentari. Jadi terkait dengan ya nanti sambil belajar Pak gitu. Tapi
semakin nanti ada di presentasi semakin luas ide bisnis kita, resikonya juga akan berbanding lurus. Jadi resikonya juga akan semakin tinggi ya. Jadi kenapa kemarin Bapak bilang harus fokus, itu tujuannya supaya mempersempit resiko. Nah, terkait dengan idenya tadi, tidak ada masalah sih dengan maspetnya gitu, tapi paling tidak dengan adanya teman-teman tadi ada, apalagi teman-teman nggak ada kan yang melihara anjing kan gitu. Nah, walaupun mungkin saya melihat bahwa di BSD banyak orang-orang yang mungkin pecinta hewan yang anjing kan gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman nggak pernah atau mungkin SDM-nya yang Muslim juga gitu ya, kan berarti harusnya harus ada yang pegawai yang non Muslim kan. Nah, pertanyaan saya, teman-teman kalau ke kantor atau mungkin ke pet shop-nya itu jadi merinding atau istilahnya ini bekas anjing bukan ya atau apa gitu. Jadi ada miss yang mungkin ada gap ya. Jadi anjingnya mungkin kalau mungkin mau di take out karena teman-teman Muslim atau mungkin nyari SDM yang non Muslim pun ketika ada anjing dibawa masuk, teman-teman kalau takut nggak jadi masuk ke kantor kan gitu. Ada anjing, kecuali mungkin anjing-anjing yang speknya yang kecil-kecil yang kayak tadi yang lucu-lucu ya. Tapi kan normalnya bahwa semua jenis anjing itu terkait dengan penajisannya dan sebagainya, entah itu sadar atau tidak kan, kadang-kadang kita ngelihat atau megang tadi saya amazing sih ada hotelnya juga ya, ada tempat-tempatnya gitu ya. Nah itu barangkali isu kedua. Nah isu ketiganya gini, tadi kan peningkatan kalau nggak salah Bapak dengar itu karena pandemi ya. Nah kalau tidak ada pandemi, kira-kira bisnis ini masih bisa growing nggak? Artinya bisnis ini tahan banting nggak ya? Gitu, terkait dengan isu pandemi atau tidak. Nah, tapi Bapak melihatnya karena didukung teknologi, mungkin ada pangsa pasar yang sifatnya bisa disupport di luar konteks penitipan. Misalnya tadi ada jual beli makanan, aksesoris, atau mungkin yang lain. Nah itu mungkin perlu ditonjolkan juga. Harapannya jangan sampai isu ini nggak karena pandemi jadi kurang tahan banting. Kemudian ini ada jual beli hewannya juga ya. Itu legal nggak sih? Bapak nggak tahu juga sih. Legal, Pak. Legal ya? Legal, iya emang legal. Legal. Takutnya karena ada jual belinya, saya nggak tahu ya. Kalau mungkin di pasar kan ada ikan, ada ayam gitu ya. Ketika lari ke kucing, anjing, Bapak belum pernah ini sih ya, karena memang posisinya nggak pernah tahu bisnis ini sih. Jadi saya mengamatinya sebagai orang yang nggak tahu proses ini gitu. Kemudian coba di bagian ini dong, biaya tadi dong.
Mana tadi biaya? Terus. Atau Bapak coba lihat di PDF tadi. Oke, modal awal oke. Sewa tempat. Oke. Di posisi ini Bapak belum melihat aspek gajian orangnya, itu yang pertama. Yang kedua, kan ini baru ya, jadi Bapak belum melihat aspek marketingnya. Biaya lain-lain pun juga Bapak belum melihat biaya marketing. Jadi mengenalkan Mesped ini ke apa namanya sosial media atau yang lainnya kan saya pikir juga perlu modal ya. Kalau kita mengandalkan apa namanya postingan biasa, saya kira kok apa ya dalam konteks menjadikan ini cepat BEP, coba lihat turun ke bawah ya. BEP itu break-even point ya. Ini tadi modal awalnya 100 juta. Nah, hasil penjualan ini, pertanyaan Bapak, ini kan saya mencoba untuk memberikan proses ya. Jadi ini kan laba bersih per bulan. Bulan keberapa kan gitu. Apa iya bulan pertama buka langsung des langsung penjualan pakan seluruh hewan langsung laku 30. Nah, karena ketika kita mulai start itu kan apa namanya mungkin bisa diawali dengan apa namanya kita lihat mungkin kita jualan apa namanya kebutuhan atau makanan atau vitamin duduk itu kira-kira. Tapi secara services salon penitipan juga mungkin sudah juga mulai, tapi terkait dengan apa namanya sewa tempat dan sebagainya, kalau memang masih belum, itu bisa dimasukkan di bulan ini kan kita coba untuk menghitung kalau saya sebagai investor nanam 100 juta tadi sebagai modal awal, saya akan balik modal di bulan keberapa. Nah, jadi biasanya kalau apa namanya seorang investor itu kayak misalkan Tokopedia dikasih investor sama Tencent atau mungkin dibeli atau yang lainnya kan pasti terkait mereka yang sudah unicorn itu kan pasti sudah ada apa namanya perhitungan-perhitungan ya. Saya ngasih 1 triliun balik modalnya kapan kan pasti ada, nggak mungkin 1 triliun atau 100 juta saya kasih cuma-cuma kan. Pasti ada proses. Jadi ini terkait dengan nggak apa-apa, ini belajar namanya. Jadi ada perhitungan-perhitungan di mana teman-teman itu bisa membuat bahwa oh ternyata BEP-nya di bulan ke-8 Pak. Jadi nilai-nilai yang ini nih kayak 30 juta, 10 juta dan sebagainya ini akan terjadi di bulan keberapa sehingga proses 100 juta itu tadi. Kalau ini kan Bapak ngeliat total pendapatannya 195 juta, modal awal 100 juta. Per bulannya habis berapa ya tadi? Coba naikkan dikit dong. Per bulan berapa habisnya?
Baik, sebentar. Kurang 100 tadi. Yang tadi. Oke, 195 kurangi 100 itu di halaman 22 deh. Seratus kurangi 27 kurangi 4,5. Sebentar, ini kan harusnya ada perhitungan ya. Jadi modal berapa, pendapatan per bulan berapa, dikurangi biaya operasionalnya tadi itu totalnya 27 ya. Itu terus kemudian dikurangi sebagainya, baru itu namanya laba bersih. Dikurangi pajak-pajak. Nah, kemudian laba bersih itu kan untuk bagaimana kita membayar hutang yang pinjaman 100 juta tadi ya. Atau mungkin teman-teman berapa tadi, berempat atau berlima dalam kelompok satu iuran 20 jutaan gitu, kemudian nanti kembali lagi dalam konteks berapa bulan saya mau PEP. Terus apa lagi ya, yang menarik dari saya dari sisi teknologi sebetulnya mungkin secara concern kalau kemarin di makanan kan Bapak bilang concernnya adalah dari aspek halal dan tidak halal. Kalau ini tadi Bapak melihat sisi concernnya adalah sebetulnya ada di medical record, itu cukup menarik sih. Jadi medical record dalam perhewanan itu belum kebayang ya seperti apa, cuma mungkin gambarannya ya kayak manusia dalam medical record lah gitu. Tapi ini cukup menarik kalau memang orang-orangnya passion di hewan, saya kira hewan itu sudah kayak keluarganya ya. Jadi bahkan mungkin makanan hewan lebih mahal dari makanan kita. Itu yang Bapak tahu sih. Kita makanannya tempe, dia udah macam-macam ya. Jadi itu menurut Bapak. Nah, overall untuk kelompok 1 terima kasih. Itu masukan ke Bapak, tapi yang jelas beberapa masukan tadi mungkin bisa kebayang ya. Jadi entah teman-teman nanti berkecimpung di entrepreneur sendiri di luar ini atau apa, tapi yang jelas kalau bisa itu ada nilai passion kita supaya kita ngerti gitu. Kalau misalnya kita mau jualan mie instan kayak warung Burjo gitu, nah, harapannya bisa biasanya ngerti cara masaknya, jenis mie instannya yang super mie, Indomie, berbagai merek dan sebagainya. Nah, kalau ini tadi karena Bapak nggak kebayang ya, jadi apakah teman-teman pertama tadi melihara, kemudian saya cukup kagum tadi ada smart pet toilet sama monitoring dan sebagainya, itu ilhamnya dari mana saya nggak ngerti, tapi menarik sebagai nilai lebih bahwa di Maspet itu sebagai pembeda dengan yang lain, selain salon, penitipan, kebutuhan itu nilai lebihnya ada kayak ada hotel hewan, kemudian medical record, kemudian ada smart pet toilet, monitoring dan sebagainya. Ya, itu worth it sih. Gitu. Apalagi mungkin kalau misalkan yang paling memungkinkan ya mungkin terkait dengan medical record-nya. Jadi itu jadi nilai tolak ukur. Jadi kita jualan alat, kemudian si pemilik bisa melihat medical record-nya, entah apapun kondisinya, gitu. Saya kira oke gitu. Dari
Bapak itu masukannya buat teman-teman kelompok 1, tapi ini buat sendiri kan ya? Walaupun kontennya dari mana-mana ya. Iya Pak, buat sendiri Pak, benar-benar Ya, sendiri. ya Bapak cuma tanya gitu karena wow ada smart pet toilet juga, ada medical toiletnya ya. Maksudnya teman-teman kebayang gitu loh bahwa apa namanya ternyata di luar sana itu apa namanya sudah sejauh itu. Nah sebetulnya konsep ini yang sebetulnya Bapak bawa di BTS itu seperti itu. Jadi kalau kita secara apa namanya mungkin sarana prasarana kalah, mungkin kita bisa menang dari sisi kurikulum. Artinya semua hal-hal yang teknis Bapak taruh di depan. Teman-teman yang belum bisa coding di kampus lain, kita semester 1 udah bisa coding dan lain-lain. Itu beberapa kemarin menyusun itu pun juga sudah melalui fase itu. Apa ciri khas atau pembeda kampus kita dengan yang lain? Itu sih kelompok 2 kalau ada pertanyaan silakan loh. Belum ada sih Pak. Oh Pak, kalau misalnya kelompoknya nanti kita kan belum tahu kan, maksudnya masih bingung tentang apa produknya itu, masih kayak kemarin juga kayak yang ternak tuh nggak tahu jadi nggak tahu enggak, masih dibicarain lagi. Berarti minggu depan itu udah presentasi tapi kan Pak? Iya presentasi sama lah seperti apa namanya teman-teman kelompok 1. Jadi ini belum siap ya kelompok 2 ya? Belum Pak, kirain satu kelompok satu itu misalnya hari ini satu kelompok doang gitu. Iya. Oke, nggak apa-apa. Yang lain ada pertanyaan nggak nih? Dari kelompok 2 atau mungkin kelompok 1 ada apa yang mau disampaikan apa gitu. Sambil Bapak cari file-file Bapak dulu bikin kayak gini juga. Oke, mungkin bisa kita gantian share ya. Nanti ini sama PDF-nya dikirim ke Telegram Bapak atau WA Bapak ya? Baik Pak, mau nanya, berarti yang kelompok kita besok presentasi lagi atau gimana Pak? Oh enggak, enggak perlu. Jadi sorry, coba ada lagi tadi masalah harga ya, malah lupa ada nih tulisannya harga di gara-gara buka PDF kan jadi ketemu harga Bapak. Mana ya di bab 4 aspek keuangan ini kalau PDF Bapak udah sedikit baca sebentar. Oh sorry bukan halaman deskripsi produk ini bab 3 produk dan jasa. Ada nggak di PowerPoint, ada nggak ya produk dan jasa? Kalian mau bayar dokter berapa? Kecuali teman-teman kayak Halodoc kerjasama gitu ya, itu masih make sense sih. Tapi kan ini ada penitipannya ya, yang berarti harus ada minimal dokter. Saya nggak tahu apakah konteksnya dokter jaga atau mungkin dokter yang mungkin sifatnya hanya seminggu sekali datang dan sebagainya. Oke, produk dan jasa. Yang masalah keuangannya ada nggak di sini? Yang ini ya Pak, untuk produk, harga produk dan jasanya Pak. Iya, daftar jenis dan harga kucing. Oh. Iya, kalau di presentasinya di PPT-nya memang nggak dimasukkan Pak. Ya oke.
apa namanya, ini saya nggak tahu ya, jenis beberapa kucing kan teman-teman bisa cari di lain tempat ya. Tapi Bapak tadi juga melihat dari aspek demografi dan penetrasi serta segmen, apalagi di BSD tadi saya melihat bahwa ini kelasnya menengah ke atas ya, dengan konteks yang harga produk ini sudah melalui fase apa namanya, perbandingan dengan yang lain atau ini kira-kira saja ya. Artinya kan tadi teman-teman juga sudah menentukan perkiraan penjualan gitu ya. Artinya Bapak kasih apa namanya, contoh misalkan masalah daftar jenis makanan. Di sini ada Whiskas Junior Tuna untuk usia kucing, mungkin ini maksudnya 2 sampai 12 bulan, keterangannya sekitar 80 gram sampai 85 gram, harga 5.000. Nah, 5.000 ini apakah sudah untung atau belum? Kemudian masih kemahalan atau tidak? Terkait dengan tadi teman-teman mengestimasi jumlah makanan yang kejual sampai dengan mendapatkan profit atau cuan sebanyak 30 juta. Sudah sampai ke sanakah prosesnya? Iya Pak, prosesnya sudah sampai ke sana karena kelompok kita udah ngira perkiraan dan juga ada perbandingan dengan pet shop yang lainnya. Dan kalau untung atau enggak itu kita memiliki keuntungan Pak, tapi tidak sebesar itu. Kenapa profitnya dapat 30 juta itu karena dari jenis pembelian makanan kebanyakan itu untuk pembelian makanan seperti hewan anjing dan kucing yang emang harganya cukup mahal Pak. Jadi kalau diestimasi dijumlahkan per bulannya mencapai segitu sih Pak, sekitar segitu. Ya. Ya, karena apa namanya, kita juga harus menghitung itu juga ya, berapa apa namanya, kondisi laba bersih dan sebagainya, harus sampai ke sana gitu ya. Jadi perhitungannya harus sudah melalui fase-fase di mana kalau melihat variabel cost dan sebagainya, topik cost-nya dan sebagainya itu apa namanya, sudah kehitung ya. Jadi mungkin nanti Bapak kasih contoh sambil nunggu kelompok 2 ini ketemu sih, cuma ada yang supaya materinya kesampaian, Bapak coba present ya. Mungkin kita bisa, mungkin kelompok 1 bisa di stop dulu, Bapak mau coba ada yang ingin Bapak sampaikan di presentasi. Ini siapa yang Mbak Ratna, Mbak Intan Ratna, mungkin bisa di stop ininya, share screen-nya, Bapak mau ini. Oke, sedikit ya. Ini materi tambahan. Jadi sebetulnya di dalam membuat bisnis ide itu secara sederhananya kita bisa membuat model bisnis kanvas ya. Jadi kerangka, jadi manajemen untuk membuat apa itu tadi
terlepas dari masalah SWOT, harga dan sebagainya, itu ada mungkin teman-teman juga sudah pernah dengar atau mungkin sudah ada yang pernah melakukan. Jadi dalam membuat strategi atau sebuah nantinya mau dieksekusi itu, ide boleh tapi jangan nekat, kira-kira gitu ya. Jadi ada sejenis konteks di mana merancang strategi bisnisnya. Nah, ini oleh Alexander gitu ya, asal Swiss pada tahun 2005. Nah, ini yang maksud Bapak, semakin panjang rencana bisnis, semakin besar resiko gagalnya. Jadi fokusnya boleh ke depan, cuma maksud Bapak ini fokusnya satu-satu. Takutnya ini tadi kan ada beberapa yang salon, ada yang penitipan, ada yang secara kebutuhan aksesoris dan sebagainya. Mana dulu nih yang mau jadi plan awal. Jadi strateginya adalah kondisinya harus terjaga. Cuma kalau ini secara berbarengan, cost-nya semakin tinggi dan sebagainya, terus bisnisnya jadi nggak jelas. Nah, ini yang bahaya, gitu ya. Nah, dalam bisnis kanvas itu ada 9 kriteria. Jadi customer segment ya, siapa konsumen Anda tadi sudah terjawab, seperti apa deskripsinya, masalahnya, karakteristiknya, apa yang mereka pikirkan, rasakan, lakukan, itu makanya tadi kenapa Bapak menyampaikan harus ada passion-nya, ada yang melihara enggak, kira-kira gitu di tempat teman-teman yang menyampaikan itu. Jangan sampai enggak ada, tapi kita tanpa survei dan sebagainya. Nah, solusi apa yang ditawarkan? Tadi kan one stop pet solution atau apalah kira-kira gitu ya. Jadi di sana juga ada beberapa selain makanan, penitipan, kebutuhan, ada sisi kesehatan. Saya nggak tahu ya apakah kucingnya yang melakukan chatting dengan kita atau orang manusianya gitu. Jadi itu bisa jadi seperti itu. Nah, channel, bagaimana cara agar solusi masalah Anda bisa sampai ke tangan konsumen. Bapak kira tadi sudah Bapak lihat juga memposisikan tadi ada sosial media dan sebagainya. Revenue, menghasilkan uang, value. Jadi tadi dari penitipan, salon, kecantikan gitu kan, kebutuhan, jual beli, kemudian ada mungkin biaya konsultasi dan sebagainya, itu revenue-nya. Kunci dari aktivitas atau strategi kompetitif yang dilakukan, nah ini mungkin kuncinya kalau tadi Bapak melihat sih bisa di masalah kesehatan dan sebagainya ya, itu bagus Bu. Kalau key resources, apa saja sumber daya yang harus dimiliki perusahaan agar dapat kompetitif. Nah, tadi kayaknya Mbak siapa tadi ya menyampaikan ada dua hal yang menjadi concern. Nah, itu tadi secara teknologi dan apa ya, saya lupa itu. Itu bisa menjadi key resources. Partnernya siapa saja agar selalu kompetitif. Tapi kalau nggak salah juga disampaikan mengikuti apa tadi ya, entah apa tadi, workshop atau seminar atau apa tadi ya, atau pameran ya. Nah itu, kemudian yang berbentuk biaya yang harus dikeluarkan. Nah, tadi sudah ada sewa dan sebagainya, tapi Bapak belum melihat aspek mungkin gaji, kemudian biaya marketing dan sebagainya, Bapak belum melihat. Nah ini penting. Nah nanti bisa dibuat seperti tabel begini ya. Nah, kalau di sini ada customer segment,
revenue, ada value proposition, ada key partner. Nanti teman-teman perlu ketahui kalau misalkan menyampaikan sebuah proposal untuk mencari investor atau kegiatan usaha, minimal diri kita sendiri itu bisa membuat sketsa ini ya. Jadi bisa lebih lebih presisi lah kira-kira gitu. Nah kalau Bapak menyampaikan kemarin kopi ya, di situ dari proposal tadi itu, PowerPoint itu sebetulnya bisa dibuat lebih ringkas seperti ini. Jadi customer segmennya, kemudian customer relationship-nya, mungkin dari sisi membership, promo-promo, kayak di Gojek dan sebagainya. Nah, lokasi, mungkin acara-acara dan sebagainya, value, menyediakan aneka vitamin, makanan, sebagainya, jajanan, semua jenis yang lainnya. Kemudian key activities-nya menyediakan makanan yang berkualitas, memberikan pelayanan. Tapi pelayanan belum Bapak lihat sih, cuma mungkin kalau dari sisi konsultasi itu juga pelayanan juga gitu. Nah, jadi keinget ya. Jadi ketika teman-teman membuat kalau tadi kebanyakan berarti makanannya beli ya, suppliernya sudah kebayang ya. Jadi maksud Bapak tadi ketika teman-teman ngambil, menjual dan ada labanya itu kan juga harus kepikiran ya. Kecuali kalau supplier kopi, kalau misalnya kita jualan gorengan sih nggak terlalu pusing ya kalau gorengan ya. Tapi ini kan spesifik, jadi lebih fokus ke penitipan atau mungkin jual beli makanan, vitamin. Kan kita nggak produksi sendiri ya, jadi harus perlu supplier atau mungkin distributor yang mungkin grosiran, sehingga perlu mencari laba yang lebih tinggi dengan kita belinya lebih rendah, kemudian kita jual ya. Jadi kayak mungkin kalau teman-teman pernah di Shopee lebih murah ketimbang offline ya. Contohnya beli jilbab deh gitu, di Shopee lebih murah ketimbang di toko-toko maupun di mall-mall. Bahkan harganya bisa mematikan produk-produk UKM Indonesia gitu ya. Tapi nggak tahu ya kenapa di Indonesia ini harganya mahal-mahal. Nah ini yang perlu teman-teman kaji nanti suppliernya dari mana. Nah, revenue, kemudian cost structure dan sebagainya. Nah ini yang perlu teman-teman kaji ya. Sebentar, dulu masih ada sekitar berapa menit. Ini ketemu nih filenya. Bapak coba login dulu ya. Loginnya ke Zoom ya. Ke Zoom. Kemudian Bapak coba join. Kodenya berapa ya? Nah, 893 54 75 78 99.
passwordnya 541-869. Join this computer. Copy. Coba share screen. Mana ya? Bentar. Ini share screen-nya. Oh ini. Kelihatan ya? Oke. Nah ini dulu apa namanya? Bapak pernah bikin sejenis kayak mungkin sama ya, ide bisnis industri kreatif musik digital ini kayak model kita jualan. Teman-teman masih ngerasain ini enggak sih? Nelpon kemudian sambil nunggu ada lagu. Itu ini tahun berapa ya kalau bikin? Lupa ya. Lama lah ini. Apa namanya, download lagu yang original, yang nada RBD ya dan sebagainya. Nah, ini di bagian pertama Bapak menyampaikan bahwa apa namanya di kontes yang seperti sekarang ini ya, itu sudah banyak pemainnya gitu ya. Kemudian kalau ini di Indonesia ya ada Arena Musik, Deezer, Wivera, iTunes, Langit apa namanya, sebentar ya. Sorry ada telepon. Oke. Jadi persaingannya nggak main-main ya, ada Spotify dan sebagainya. Nah, tapi Bapak melihat bahwa marketnya di Indonesia, nah ini tadi mungkin juga sama ya, ada musik download, ada musik streaming, nah ini ada source-nya dan sebagainya. Mungkin persaingannya buat apa sih Pak? Sekarang pakai YouTube aja semua kelar gitu ya. Nah cuma kan di YouTube kita nggak tahu ya yang mana yang legal, mana yang enggak. Terus ini key market indicator dan sebagainya, tapi yang perlu apa namanya Bapak sampaikan itu yang bagian, nah ini mungkin untuk apa namanya kelompok 2 atau mungkin kelompok 1 mau memperbaiki, ada kompetitor dan bisnis modelnya indikator ya. Jadi apa namanya kompetitornya ini itu bisnis modelnya apa aja gitu ya. Nah, kalau tadi kan sebetulnya sudah ada ya. Nah, tapi membandingkannya apa? Nah, ini perlu apa namanya perlu riset ya sebetulnya. Jadi gambaran-gambaran mengenai kompetitor kita itu apa aja sih, terus mereka jualannya apa dan bisnis modelnya seperti apa. Nah, kalau mau jualan gorengan, yang jualan gorengan 24 jam, nah itu mungkin bisnis model baru kan gitu. Terus biaya sedikit lagi. Revenue, wah ini beda lagi. Ini Telkomsel. Nah ini mungkin yang jadi jualan ya. Jadi dengan mendownload aplikasi kita mungkin tidak ada virus. Ini kalau ini musik ya, kemudian ini secara sound juga oke,
ada liriknya, legal, ada sinkronis headset, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, ini yang pernah Bapak buat. Kemudian, nah ini Bapak juga dulu pernah bikin SWOT-nya. Nah, ini materi hari ini. Ya. Jadi, teman-teman bisa lihat bahwa bisnis modelnya bisa ini jual beli RBP dan sebagainya. Customer statement-nya penggunanya 15 sampai 40 tahun. Customer yang sini sistem poin, merchant, festival, chatting dan sebagainya. Channelnya label musik, telekomunikasi, switcher billing dan sebagainya. Nah, sampailah targetnya ini mungkin kalau di sini saya sampaikan 1 bulan free, 11 bulan berbayar di tahun pertama. Kemudian secara cost, itu dari sisi infrastruktur ya, infrastruktur itu server dan sebagainya, itu sampai menyentuh 10 miliar. Kemudian SDM operasional 5 miliar. Total kurang lebih 15 miliar kurun waktu 1 tahun pertama pengembangan secara bertahap. Mana ini? Pelabasan. Nah ini kelompok 1 atau mungkin kelompok 2 ini perlu di apa namanya, dicek lagi ya. Mungkin di dalam hitungan harga dasar dan penjualan serta kemudian apa namanya BEP-nya ini bisa dilihat. Kalau tadi kan apa namanya jual makanan ya, makanan dan sebagainya itu kejualnya misalkan harganya sekian, kemudian target penjualannya berapa orang dan sebagainya, sampai ketemulah seperti ini. Kemudian secara fixed cost itu ada server, meja kursi dan sebagainya. Kemudian variabel cost itu yang sifatnya tidak tetap ya. Kemudian ada ikut event festival, ada iklan dan sebagainya. Nah, kemudian dari rumus ini tadi kenapa Bapak sampaikan, nah itu perlu dikaji terkait kalau saya mau ngasih itu berapa lama kembali kan gitu. Nah, dari total cost yang ada itu kurang lebihnya ada di sekitar 2 tahun ya, atau dalam bulan itu 18 bulan. Nah, itu teman-teman apa namanya perlu dibikin satu bisnis canvas yang isinya juga di dalam itu BEP-nya berapa lama. Nah, itu ya. Mungkin kalau kelompok 1 nanti PR-nya bikin kayak gini ya. Tapi nggak harus besok kelompok 2 dulu untuk apa namanya kelompok 2 untuk apa namanya presentasi dulu, baru kita bikin sejenis kayak BEP begini ya. Tadi kan gelondongan ya. Nah, jadi supaya lebih rinci, 100 jutamu itu benar-benar kembali dalam waktu berapa bulan. Kan tadi sudah ada hitungannya ya. Nah, itu tinggal masalah ini kan kalau yang teman-teman basicnya mungkin ada yang dari ekonomi atau mungkin cari-cari ya. Nah, tadi kan sudah ada nih BEP minus laba dan sebagainya. Ini kurang lebihnya kalau kita hitung grand total cost yang dikeluarkan sekian, kemudian kurang lebihnya ada 18 dalam bulan ya, atau mungkin sekitar hampir 2 tahun, 1 tahun 6 bulan ya. Nah, gitu. Oke, ada pertanyaan? Berarti Mbak Aulia, Mas Raihan minggu depan ya? Iya, Pak. Pak.
Gimana? Gimana tadi ada pertanyaannya gimana? Pak, berarti habis kelompok rehan selesai presentasi bikin BEP, Pak? Ya, Individu, jadi individu kan Pak? Apa? kelompok aja, Iya, Pak. kelamaan. Jadi kelompok 2 kalau misalnya nutut ya, kekejar, boleh BEP-nya dimasukkan. Misalnya tadi pengalaman dari kelompok 1, Bapak ngelihat kan 100 juta, terus kemudian ada pemasukan, kemudian ada variabel cost yang harus dikeluarkan berapa bulan. Gitu ya. Tapi kalau dalam presentasinya besok belum memungkinkan kelompok 2, maka setelah kelompok 1 melakukan presentasi yang BEP-nya itu ya gitu. Jadi untuk melengkapi yang akhir gitu. Kelompok 2 siap ya? Insya Allah. Siapa? Oh iya, siap. Ada yang lain? Pak, maaf ya Pak, nggak terlalu lengkap soalnya di PPT tuh kirain mau dicantumin semua yang ada di proposal. Takutnya kepanjangan gitu, soalnya kan kirain kelompok 2 mau presentasi. Gitu, Pak. Oh iya. Ya enggak apa-apa. Kan namanya juga lagi belajar ya gitu. Dan mungkin komunikasi Bapak juga yang mungkin kurang bagus terkait dengan harusnya seperti apa, tapi istilahnya keluarkanlah semua kemampuan gitu. Tapi artinya saya appreciate kelompok 1 tanpa bimbingan, tapi sudah istilahnya menurutku sudah cukup baik gitu ya, bahkan ya 85%-an lah, oke lah gitu. Sehingga perlu dipoles-poles aja sebetulnya bagaimana meyakinkan istilahnya kalau meyakinkan pasangan beda ya gitu. Tapi ini meyakinkan orang yang nggak kita kenal, Pak pinjam 1M dong, Pak pinjam 100 juta dong gitu kan, sebentar ini mau pinjam buat apa kan gitu. Artinya kalau mau dilengkapi dulu monggo, enggak ya cukup gitu, tapi nanti dikirim ke Bapak. Tapi artinya kelompok 1 masih Bapak kasih PR, coba nanti dibikin BEP-nya ya. Sebentar ini coba Bapak bikin ya. Atau nanti Bapak kirim deh atau Bapak coba upload ya nanti ke e-learning ya, segala materi ya sama hasil-hasilnya ya. Iya, Nanti Pak. bisa dijadikan template ya. Oke. Gitu ya. Ada yang lain pertanyaan? Thank you kelompok 1 loh. Keren. Iya, Pak, sama-sama. Kalau nggak ada, Bapak akhiri. Terima kasih. Kelompok 2 mudah-mudahan bisa lebih komplit ya, karena kelompok 1 sudah diberikan masukan, harapannya bisa mengcapture presentasinya gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam Pak, terima kasih. Terima kasih Pak. Semangat.